mixer DMX B10 dan B15A. Mixer DMX B15 juga terdapat dua tipe, yaitu mixer DMX B15 dan mixer DMX B15A. Untuk DMX B15A terdapat safety cover pada bagian atas bowlnya. Karena terbuat dari metal iron cast yang padat, sehingga mesin ini tidak mudah berguncang pada saat pengadukan. Bisa kita lihat ya, saya mencoba untuk mengguncangnya, tapi saya yang berguncang dan bukan mesin. Bagian depan untuk tipe yang terdapat huruf A, yaitu contoh B10A dan B15A, itu terdapat safety cover pada bagian depan. Safety cover berfungsi untuk meningkatkan keamanan dalam proses pengadukan, karena mesin secara otomatis akan berhenti ketika cover dibuka. Untuk pengaduknya terdapat 3 buah pengaduk, yaitu pengaduk whisk, flat beater, dan spiral. Masing-masing pengaduk memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pengaduk whisk biasa digunakan untuk mengaduk adonan seperti telur dan adonan setengah kental, seperti adonan cake. Flat beater biasa digunakan untuk isian daging, mashed potato, cookies, dan sejenisnya. Untuk spiral biasa digunakan untuk mengaduk adonan kalis seperti adonan roti dan pasta. Untuk bowlnya sendiri ini terbuat dari stainless steel 304 dan ini sangat aman untuk produk pangan, sehingga tahan karat dan lebih mudah untuk dibersihkan. Bowl ini memiliki ketebalan 2 mm. Mixer ini dilengkapi dengan tuas pada bagian samping mesin. Turunkan tuas ketika ingin mengeluarkan bowl dan pastikan tuas dalam keadaan naik ketika ingin menggunakan bowl pada saat proses pengadukan. Untuk melepaskan bowl, turunkan tuas, kemudian lepaskan pengait pada bagian kanan dan kiri. Angkat bowl dan cuci seperti biasa. Pada bagian atas mesin terdapat plug atau katup untuk menuangkan pelumas atau minyak gemuk. Penggunaan pelumas ini berfungsi untuk menjaga agar perputaran dari pengaduk tetap mulus. Untuk mesin ini sendiri dapat digunakan secara terus-menerus, hanya saja perlu diingat bahwa setiap 1 jam pemakaian sebaiknya mesin diistirahatkan selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. DMX B10 dan DMX B15 memiliki perbedaan yang terdapat pada kapasitasnya saja. Secara fitur dan spesifikasi semuanya sama. Untuk DMX B10 memiliki kapasitas 10 liter untuk bowlnya dan DMX B15 memiliki kapasitas bowl 15 liter. Untuk mengenal lebih jauh kedua mesin ini, sebaiknya langsung saja kita tes. Dan kali ini saya akan mengetes DMX B15A. Untuk pengaduk whisk, saya menyediakan beberapa butir telur dan kita akan mencoba mulai dari 15 butir telur. Untuk kapasitas bowl, kita bisa menggunakan sekitar minimal 12 butir telur utuh yang berukuran sekitar 55 gram dan maksimal sampai dengan 25 butir telur utuh. Perlu diingat juga bahwa telur yang diaduk dapat berkembang hingga 3-4 kali lipat dari volume aslinya. Perkembangan volume juga tergantung dari kondisi suhu ruang dan juga keadaan telur pada saat pengadukan. Adonan telur sebanyak 15 butir yang tadi saya tuang sudah memenuhi sekitar 50% dari kapasitas bowl. Untuk pengaduk spiral, saya akan mencoba kapasitas maksimal yaitu 2,5 kg tepung terigu dan bahan-bahan lainnya. Planetary mixer sebenarnya dirancang untuk mengaduk adonan-adonan kental seperti adonan kue dan telur. Namun mixer ini juga dilengkapi dengan pengaduk lain seperti flat beater dan juga spiral. Nah, untuk pengadukan bahan yang lainnya seperti spiral ini sebetulnya juga bisa mengaduk bahan sampai dengan kapasitas yang tertera. Namun untuk hasil yang lebih maksimal disarankan hanya menggunakan setengah dari kapasitas.
Selain kapasitas, proses pengadukan juga dapat dipengaruhi oleh suhu ruang, tingkat kelembaban bahan, dan bahan yang digunakan pada saat pengadukan. Planetary mixer biasa digunakan oleh produsen kue dan roti di Indonesia untuk mengaduk adonan kue dan roti. Namun sebetulnya mesin ini memiliki fungsi utama sebagai pengaduk adonan kue. Untuk pengaduk flat beater, saya akan mencoba menggunakan adonan cookies. Kecepatan pengaduk harus disesuaikan dengan jenis pengaduk yang digunakan. Sebaiknya tidak menggunakan pengaduk spiral dengan kecepatan whisk, karena kinerja mesin akan menjadi berat dan overload.